masuk Islam sendirian. Dan pada saat dia masuk Islam, di waktu duha kayak kita sekarang begini, hari Sabtu 15 Syawal tahun 3 Hijriah, dia ikut berperang dan dia termasuk orang yang mati syahid. Sampai kata Nabi SAW waktu lihat jenazahnya Khuwairik, bukankah ini orang yang baru masuk Islam tadi? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah, ini orangnya. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin melihat ahli surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Karena dia masuk Islam di waktu duha, dia meninggal sebelum duhur. Jadi belum ada kewajiban sholat. Tapi dia langsung mati syahid. Dan ini karena ketulusan dia. Ada satu orang lagi, namanya Kazman. Kazman ini seorang dari Ansar, Muslim dia. Mengakunya Muslim. Tapi waktu dia masuk di kancah peperangan, dia banyak menebas musuh. Sampai sahabat-sahabat mengatakan begini, orang ini ahli surga. Kata Nabi SAW waktu dengar, enggak, orang ini ahli neraka. Maka para sahabat bingung, kok bisa orang ini banyak menyerang musuh dan dia sangat pemberani dikatakan oleh Nabi ahli neraka. Maka sebagian sahabat mengikuti. Sebagian sahabat mengikuti orang ini. Apa yang terjadi? Kata dia, satu waktu pada saat lagi nyerang-nyerang musuh, ada satu musuh menebas betisnya dan berdarah, sobek. Karena tidak tahan kesakitan, dia ke pinggir kancah peperangan lalu dia bunuh diri. Dan dia mengatakan, aku hanya berperang untuk kaumku. Maka para sahabat mengatakan, pantas kenapa Nabi mengatakan dia termasuk ahli neraka. Karena berperang harus karena agama Allah. Tidak boleh karena fanatik kesukuan saja, gitu kan. Nah itu kejadian-kejadiannya. Kemudian ada orang-orang yang, ada anak-anak yang juga ingin berperang. Waktu itu ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As. Kemudian ada sahabat-sahabat Nabi yang lain seperti Usama bin Zaid. Mereka ini umurnya masih 13 tahun. Tapi mereka minta ikut jihad waktu itu. Ya Rasulullah, kami ikut berjihad. Maka Nabi SAW tidak izinkan karena dianggap masih kecil. Tapi ada satu sahabat, ada dua orang sahabat. Yang satu namanya Rafi ibn Khadij radhiyallahu anhu. Beliau bilang, ya Rasulullah, Anda jangan larang saya berjihad. Karena saya ikut berperang, saya ingin ikut berperang. Dan saya mahir dalam memanah. Maka kata Nabi SAW, coba tunjukkan. Dia tunjukkan dia memanah, maka berhasil. Ternyata bagus panahannya. Maka Nabi SAW izinkan orang ini ikut. Namanya Rafi ibn Khadij. Ada juga sahabat yang lain masih anak-anak. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kenapa Anda izinkan orang ini? Maksudnya Rafi, saya bisa kalahkan dia berjihad, saya bisa kalahkan dia bergulat. Maka Nabi SAW suruh bergulat, akhirnya betul, ya, menang. Maka Nabi SAW izinkan juga untuk ikut. Jadi cuma dua anak kecil ini yang ikut berperang pada saat itu. Tapi kita bisa lihat bagaimana semangat jihad yang ditanamkan oleh orang tua mereka sampai umur 13 tahun. Mungkin kalau kita sekarang baru tamat SD, itu sudah semangat sekali untuk ikut berperang tentunya. Baik, kita kembali ke kancah peperangan. Setelah pasukan semuanya masuk ke kancah peperangan, akhirnya berkecamuklah perang. Hamzah dan teman-temannya tadi yang 3 orang, 2 ponakan dan 1 Asim, maka mereka betul berhasil membunuh pemegang bendera Quraisy. Jatuhlah bendera pertama kali. Datang pemegang yang kedua juga terbunuh. Yang ketiga terbunuh. Sampai yang kelima, semua dibunuh oleh Hamzah dan 2 ponakannya, Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam. Yang keenam dibunuh oleh sahabat namanya Asim. Namanya Asim, gitu kan? Nah, waktu yang keenam ini terbunuh, ada satu perempuan dari Quraisy, ya. Kalau seingat saya namanya Zulaifah. Orang ini, Bapak Ibu sekalian, dia adalah saudarinya ke-10 orang pemegang bendera. Waktu dia lihat saudara-saudaranya jatuh semua dekat bendera, maka dia teriak-teriak, karena dia orang kaya di Mekah, dia mengatakan, wahai pemuda Quraisy, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan kepalanya Asim? Asim ini sahabat Nabi yang membunuh orang yang ke-6. Si Zulaifah ini pikir Asim ini membunuh ke-6-6-nya. Padahal sebenarnya yang 5 dibunuh oleh Hamzah, gitu kan. Yang ke-6 baru dia. Dia bilang, siapa yang bisa mendatangkan batok kepalanya Asim? Ya, maksudnya dia bunuh, dia penggal, dipenggal. Datangkan, lalu saya bersihkan, saya tuang khamr dan saya minum, lalu saya isi dengan perhiasan. Sampai penuh saya akan hadiahkan kepada pembunuhnya. Maka pada saat itu banyak orang-orang Quraisy yang berusaha untuk mengejar Asim, tapi mereka tidak berhasil. Ringkas cerita, ke-11 orang pemegang bendera semuanya mati terbunuh pada saat itu. Semuanya mati terbunuh. Dalam hitungan beberapa saat saja, dari tempat ini, para 50 orang pemanah Nabi itu melihat sendiri. Seperti Bapak Ibu lihat ke lokasi sekarang pelataran itu, mereka melihat semua pasukan yang 2.800, selain yang jadi korban, karena ada 70 yang terbunuh di antara mereka, semuanya melarikan diri. Karena sudah tidak ada lagi berani yang memegang bendera. Sehingga mereka lari semua ke arah Mekah. Nah, ada satu kejadian di sini. Pada saat terjadi itu Bapak Ibu sekalian, dari 50 orang pemanah yang ada di bukit yang Bapak Ibu sekarang injakkan kaki ini, ada 43 orang
itu melanggar perintah Nabi. Mereka mengatakan, ayo kita turun. Karena di kancah peperangan terlihat ada kendi-kendi, ada pedang, ada perisai, ada kuda yang ditinggal. Itu namanya ghanimah, harta rampasan perang. Itu halal untuk diambil, tapi tidak boleh diambil pribadi. Diambil, dikumpulin, kasih panglima perang, nanti akan panglima perang bagi. Ya, dibagi dibagi 5 bagian. 1/5-nya untuk Allah dan Rasulnya. Nanti Rasulullah SAW yang atur untuk dibagi ke siapa. 45 untuk para mujahid. Waktu itu mereka mau turun. Pemimpin mereka di bukit ini namanya Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu mengatakan, jangan turun. Rasulullah SAW sudah pesankan. Jangan tinggalkan bukit ini, walaupun kalian melihat jenazah kami dipatuk oleh burung gagak. Jangan turun sampai ada instruksi dari Nabi. Tapi mereka tidak mau dengar. Mereka bilang, cuma lihat, sudah nggak ada musuh sudah lari ke Mekah. Maka turunlah 43 orang itu ke kancah peperangan. Niatnya baik. Hanya untuk mengumpulkan harta rampasan perang, bukan untuk mengambil. Tapi ada satu poin penting. Mereka melanggar titah Nabi SAW. Selain sebagai Nabi yang turun wahyu pada beliau, juga beliau panglima perang. Tidak boleh. Pemimpin nggak boleh dilanggar. Pemimpin sholat nggak boleh dilanggar. Mendahului imam batal sholatnya. Ya, pemimpin perang nggak boleh dilanggar. Suami pemimpin rumah tangga nggak boleh keluar tanpa izin. Pemimpin negara nggak boleh orang berontak tanpa ada uzur syar'i. Itu semua jelas dalam Islam. Maka turunlah 43 orang itu. Apa yang terjadi? Keadaan yang tadinya umat Islam memiliki manuver dari bawah itu, naik ke bukit ini lalu membunuh 7 orang yang tersisa. Setelah itu mereka turun, lalu mereka menyerang pasukan muslimin yang 650 orang dari belakang. Waktu itu mereka tidak mengerti nih. Yang 650 itu sedang mengejar pasukan Quraisy yang lari. Karena kalau ada yang ditawan, itu tawanan bisa diajak masuk Islam atau bisa akan ditebus dengan harta oleh keluarganya. Begitu tawanan perang. Mereka nggak tahu apa yang terjadi. Ternyata 200 orang ini masuk kancah peperangan, menaikkan kembali bendera Quraisy, kemudian terpecah menjadi 2 bagian. Ada yang menyerang pasukan muslim yang 650, ada juga yang mengibar-ngibarkan bendera supaya yang 2.800 kembali lagi. Ada juga sebagian mereka pergi ke bukit Uhud di belakang sana untuk menyerang Nabi Muhammad SAW. Untuk menyerang Nabi Muhammad SAW. Waktu itu Nabi di situ cuma ada bersama 2-3 orang saja. Bersama 2-3 orang saja. Kita tinggalkan dulu kisah ini. Ada satu orang perlu kita hubungkan di sini, namanya Amir Al-Fasiq. Amir Al-Fasiq ini sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, dia sempat akan dinobatkan jadi raja oleh penduduk Madinah. Karena dia tokoh masyarakat. Tapi setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, kan Nabi jadi raja. Dia merasa sakit hati dan nggak mau masuk Islam. Dia pergi ke negeri Syam, lalu dia masuk agama Nasrani, dan dia bekerja sama dengan orang-orang munafik di Madinah, teman-teman dia yang tidak mau masuk Islam, untuk selalu mencari masalah buat muslimin. Waktu mereka dapat informasi Quraisy akan datang dan muslimin akan keluar, Amir Fasik ini membuat di sekitar Uhud itu banyak lubang-lubang seperti sumur, ditutup dengan pelapa-pelapa kurma, supaya kalau Nabi SAW lewat, tujuannya supaya Nabi masuk ke situ. Dan ternyata niatnya Amir ini berhasil. Waktu Nabi SAW diserang oleh sebagian dari pasukan kudanya Khalid bin Walid menuju ke bukit sana, Nabi sempat jatuh ke dalam lubang itu waktu beliau terpukul mundur. Dan waktu jatuh ke dalam, datang seseorang bernamanya Ibnu Kamiyah. Ibnu Kamiyah ini langsung mengambil pedang dan menghantam kedua pundak Nabi, yang kanan dan yang kiri. Kata Nabi SAW, saya merasakan sakitnya sampai selama sebulan. Dan dia juga dibantu juga dengan satu orang lagi, saudaranya Amr bin As, itu yang mengambil batu besar, lalu melempar ke arah wajah Nabi SAW sampai kening beliau berdarah, dan gigi beliau sempat pecah, SAW. Dan bagian topi besinya, itu ada ujungnya yang tajam, nancap ke pipi Nabi SAW. Waktu itu ya. Datanglah seorang sahabat yang mulia namanya Talha bin Ubaidillah. Ini kalau masih ingat kemarin taklim saya sempat singgung, namanya saya bilang di Uhud saya akan singgung ya. Yang ada 3 orang nginap di rumahnya, akhirnya dia ceritakan bagaimana derajat mereka di surga. Orang ini, kata Abu Bakar, ketahuilah bahwasanya Uhud miliknya Talha. Kenapa? Waktu Nabi SAW terdesak, beliau sendirian. Beliau datang, beliau belain Nabi. Semua anak panah dan tombak yang terarah ke Nabi, itu ditepis oleh Talha. Baik dengan pedang dan perisai, juga dengan tubuh beliau. Sampai-sampai seluruh tubuhnya dipenuhi oleh darah, tombak-tombak dan anak panah. Dan dia sempat memeluk Nabi SAW, melindungi Nabi sampai Nabi keluar dari lubang. Dan dia mencabut besi yang menancap di pipi Nabi itu dengan kedua giginya. Sampai membuat giginya itu tanggal. Ya. Sampai giginya tanggal.
Kemudian setelah itu datanglah beberapa sahabat Nabi yang lain yang melindungi Nabi SAW. Di antaranya seorang wanita mulia namanya Nusaybah binti Ka'ab. Ya, ini saya sering sarankan jemaah, kalau Allah karunia bapak ibu anak perempuan, kenang nama orang ini. Namanya Nusaybah. Namakan nama ini Nusaybah. Ini nama mulia sekali karena dia termasuk satu-satunya perempuan yang tidak pernah meninggalkan peperangan bersama Nabi. Setiap Nabi pergi perang dia ikut, padahal perempuan tidak diwajibkan tapi dia ikut. Tujuannya apa? Cuma masak sebenarnya, ngobatin orang luka. Tapi dia juga punya keterampilan perang dan dia selalu motivasi suami dan anak-anaknya, ayo ikut perang. Dan dia harap suami dan anaknya mati syahid. Kata Nabi SAW, di perang Uhud, pada saat panah-panah Quraisy terarahkan kepadaku, aku melihat Nusaybah binti Ka'ab mematahkan dengan pedang-pedangnya. Jadi dia punya peran yang sangat luar biasa gitu. Sampai akhirnya pasukan muslimin yang ada di sana merasa sudah ada masalah nih, karena pasukan 2.500 kembali, dari belakang ada pasukan kuda, mereka mundur. Ya. Datang ke lokasi ini sampai akhirnya bergabunglah bersama dengan Nabi SAW. Namun dalam perjalanan pada saat itu, Ibnu Qamiyah yang sempat memukul Nabi, itu terpukul mundur juga dia, karena pasukan muslim sudah mulai kembali. Dia lari kancah peperangan. Di kancah peperangan ada satu sahabat sangat tampan. Orang terkenal di Mekah namanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Orangnya mirip sekali dengan Nabi. Putih, tampan, rambutnya juga berombak sampai ke pundak, mirip sama Nabi. Dia pegang bendera muslimin. Dan yang pegang bendera muslim, pegang bendera itu harus orang kuat dan terpercaya gitu kan. Karena dia kekuatan di situ. Maka Ibnu Qamiyah lewat lalu kemudian menebas tangannya Mus'ab supaya benderanya jatuh dan menusuk badannya dari belakang. Ya, Mus'ab tidak tahu sehingga mati syahid. Tapi Ibnu Qamiyah bohong. Dia mengatakan saya telah membunuh Muhammad. Waktu dia ditugaskan oleh Khalid bin Walid untuk menyerang ke belakang, memang Khalid bin Walid bilang waktu itu masih dalam keadaan kafir ya. Bunuh Muhammad, kejar dia, usahakan. Dan disuruh Ibnu Qamiyah. Maka waktu dia bilang, aku telah membunuh Muhammad, orang-orang Quraisy percaya. Bahkan muslimin pun percaya. Kita bayangkan pada saat itu baru tahun 3 Hijriah. Islam masih belum sesempurna sekarang. Ayat masih belum semua turun dalam Al-Quran. Gitu kan? Maka pada saat itu, banyak di antara muslimin yang terpukul. Di antaranya Umar bin Khattab dan Sa'ad bin Mu'ad. Dua orang ini terkenal kesatria muslim. Waktu mendengar berita Nabi terbunuh, mereka pun duduk di tanah dan meletakkan pedangnya. Sambil mereka sudah tidak tahu harus buat apa, karena mereka kebawa isu itu kalau Nabi mati terbunuh. Subhanallah, waktu itu lewat seorang sahabat, namanya Anas ibn Nadhr. Ini nama perlu dikenang Bapak Ibu sekalian. Anas ibn Nadhr ini, seorang sahabat yang waktu perang Badar dia tidak sempat ikut. Dia tidak sempat ikut. Karena memang untuk perang Badar itu bukan diwajibkan, tapi pilihan. Hanya untuk mengejar kafilah dagang Quraisy, gitu kan? Mandar sudah saya ceritakan. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, perang pertama Anda bersama Quraisy saya tidak hadir, maka kalau ada perang lagi dengan Quraisy saya akan perlihatkan kepada Allah yang terbaik. Maka di perang Uhud dia hadir. Subhanallah, waktu muslimin lagi down semuanya. Dan dapat informasi kalau Nabi SAW terbunuh, dia lewat. Terutama lewat depan Umar dan depannya Sa'ad tadi. Dua kesatria muslim. Maka Umar mengatakan, hai Anas, kau mau kemana? Kata Anas, saya mau menuju ke surga. Saya mencium bau surga dari Uhud, di pasukan Quraisy itu. Maka mereka mengatakan, bukankah Nabi SAW mati terbunuh? Maka Anas radhiyallahu anhu mengucapkan kata-kata Bapak Ibu sekalian, kata Umar kembali membakar semangat kami. Dia mengatakan, kalau memang Rasulullah SAW mati terbunuh, maka berdiri dan terbunuhlah bersamanya. Maka Umar mengatakan, kami pun berusaha bangkit bersama Sa'ad dan beberapa muslimin untuk mengikuti Anas, tapi kami tidak mampu mengikutinya karena cepatnya dia melejit dan akhirnya sampai masuk ke pasukan musuh. Subhanallah, setelah selesai perang Uhud dicari jenazah muslimin, ditemukan semua kecuali Anas. Yang ditemukan cuma jempolnya karena dihancurin oleh orang-orang kafir. Satu orang melawan 2.800. Tapi akhirnya dia mati syahid, dan yang kenal pun jaring itu adalah saudara perempuannya saja, ya. Itu keadaan kancah peperangan pada saat itu, muslimin terpukul mundur, akhirnya muslimin naik ke atas gunung, bukit cekungan itu. Nabi SAW suruh, ayo kita naik semuanya pasukan muslim. Maka pasukan Quraisy datang ke kancah peperangan. Beberapa orang sini jadi korban, ya. Di antaranya Hamzah. Hamzah pas mau kembali berkabur dengan pasukan muslimin, rupanya ada Wahsy, seorang kulit hitam budak, majikannya bilang begini, kalau kau bunuh Hamzah, karena dia telah membunuh pamanku di perang Badar, aku akan bebaskan kamu. Maka Wahsy bilang, saya masuk di kancah peperangan tidak mau ingin berperang. Saya hanya ingin membunuh Hamzah. Tapi saya takut dengan Hamzah karena Hamzah sangat kuat. Hamzah itu dulu kalau berburu di Mekah, berburu dengan singa. Ya. Jadi saking kuatnya dan singa dipikul sendirian. Itu luar biasa beliau.
Dan kalau berperang itu pegang pedang dengan dua tangan. Di kiri kanan bisa berperang. Dia Khalid bin Walid sama poinnya, punya kelebihan di masalah itu. Ini dia cerita, Wahsy pun dari jauh mencari kesempatan karena Hamzah ingin bergabung dengan pasukan muslimin, lagi lalai tidak berhadapan sama musuh, maka dilemparlah tombak tersebut ke arah ulu hatinya Radwan dan akhirnya meninggal, mati syahid pada saat itu. Kemudian masuklah pasukan orang-orang Quraisy sampai ke lokasi dekat sana. Lalu Abu Sufyan mulai berbicara mengatakan, apakah Muhammad ada di tengah-tengah kalian? Kata Nabi SAW, jangan jawab. Apakah ada Abu Bakar tengah-tengah kalian? Nabi SAW mengatakan jangan jawab. Apakah ada Umar tengah-tengah kalian? Kata Nabi SAW, jangan jawab. Kata Abu Sufyan, kalau 3 orang ini sudah tidak ada, maka habis agama kalian. Umar tidak sabar dan Umar mengatakan, sungguh Rasulullah SAW masih hidup, wahai musuh Allah. Abu Sufyan kaget. Abu Sufyan kenal suaranya Umar. Dan ini sahabatnya dulu waktu di Mekah. Umar juga tokoh Mekah gitu kan. Maka kata Abu Sufyan, sungguh saya lebih percaya kau hai Umar daripada Ibnu Qami'ah. Ibnu Qami'ah menyebarkan isu meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Maka kata Abu Sufyan kata-kata yang cukup banyak, tapi di antaranya dia mengatakan telah menang Hubal. Hubal itu patungnya mereka di Mekah. Kata Nabi SAW, ucapkan Allah itu lebih mulia. Ya, kemudian dikatakan ada korban-korban kalian. Kami menang hari ini ya sebagaimana kalian menang di Badr. Maka kata Nabi SAW, jawablah Umar, bahwasanya korban kami di seluruh korban kalian di neraka. Ringkas cerita kata Abu Sufyan, sungguh di kancah peperangan telah terjadi mutilasi di pasukan kalian, tapi itu bukan perintah saya. Karena istrinya dia, namanya Hindun, itu punya ayah, paman, dan kakaknya. Itu 3-3 yang keluar duel di perang Uhud, di perang Badr. Ya. Ada Utbah, ada Walid, ada Syaibah. Ya. Karena dia namanya Hindun binti Syaibah. Dia ayahnya meninggal di situ. Utbah sama Walid, ada paman dan saudaranya. Semua terbunuh di perang Badr. Dan dia tahu yang membunuh juga termasuk Hamzah. Maka dia bilang pada Wahsy, pada saat dia Wahsy menarik tombaknya, belah dada orang ini, mutilasi dia, saya akan kasih kamu harta. Maka dilakukanlah perbuatan tersebut. Hidung Hamzah dipotong, dadanya dibelah, jantungnya coba dicopot, dan seterusnya lah. Itu terjadi pemandangan yang kurang baik pada saat itu. Intinya, mutilasi terjadi. Dan kata Umar radhiyallahu anhu, saya belum pernah melihat Nabi SAW menangis terisak-isak sebagaimana menangis pada saat lihat jenazahnya Hamzah. Tiga cerita, pada saat itu pasukan Quraisy pun merasa dirinya menang, pulang. Nabi SAW turun dengan pasukan muslimin, 630 orang muslim pada saat itu. Karena 70 orang mati syahid. Jadi sisa 630 dari 700. Semuanya terluka termasuk Nabi SAW. Dan luka yang paling sedikit ya adalah 2 sabetan pedang. Maka pada saat itu semua jenazah dikuburin. Dan di belakang kita ada kotak warna tembok, warna coklat muda. Nanti kita akan ke sana, itu adalah kuburan para syuhada. Kuburan para syuhada. Nanti kita akan berziarah insya Allah setelah ini. Yang jelas pulanglah Nabi SAW waktu itu, sore hari setelah menguburkan para jenazah, pulang kembali ke Madinah, semua orang terluka pada saat itu. Dan subhanallah, karena banyaknya orang yang terluka, dari 630 pasukan muslim itu, maka yang hadir sholat maghrib isya sedikit sekali. Ya, karena total seluruh pasukan muslim 700 orang, 300 munafik. Dan semuanya rata-rata terluka, 70 mati syahid, tinggal 630. Maka pada saat itu pun turun wahyu. Selepas sholat subuh, turun wahyu. Wahyunya ini unik ini. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk memerintahkan 630 orang yang luka-luka itu bangkit kembali dan serang kembali Quraisy. Ini agak unik ini. Karena biasanya kalau mau bentuk pasukan mengejar musuh begini ya bentuk pasukan baru yang masih sehat. Semua yang luka-luka itu keluar. Dan tidak boleh ada orang baru. Yang 630 saja kemarin. Maka subhanallah mulailah keliling utusan Nabi SAW. Wahai muslimin yang ikut jihad kemarin di Uhud, semuanya dipanggil oleh Allah dan Rasul untuk berperang. Dan tidak boleh datang tenaga baru. Itu saja. Satu Madinah tergemahkan itu. Maka semuanya bangkit kembali subhanallah. Dan yang unik ada 2 orang adik kakak umur 16 dan 15 dan 16 tahun. Ini adik kakak semuanya luka dari kepala sampai kaki. Ditempel dengan daun-daun karena mereka lagi berobat dengan cara tradisional pada saat itu. Si kakak terbaring, si adik terbaring. Lalu kata si kakak, bagaimana bisa kita tidur di atas ranjang ini sementara kita mendengarkan seruan Nabi untuk berperang? Kata adiknya, bagaimana caranya kita berdiri? Semua luka. Kita bayangkan Bapak Ibu sekarang kalau kena silet saya tangan kita sudah sakit. Ini dari kepala sampai kaki sabetan pedang, tombak, luka parah. Maka kata si kakak, adiknya bilang, bagaimana kita bisa bergerak? Berdiri aja nggak bisa. Kata kakaknya, saya akan seret kamu beberapa langkah dan kau seret saya beberapa langkah.
Maka subhanallah, satu kota Madinah menangis pada saat itu karena melihat mereka seret-seretan sampai berada di pintu gerbang Madinah. Setelah itu dinaikkan di atas kuda lalu mereka berkumpul. Nabi SAW waktu lihat itu sambil mengatakan, sungguh dengan perjuangan orang-orang seperti inilah agama Islam akan menyebar. Maka mereka terkumpul 630 orang itu, semuanya mengejar Quraisy yang waktu itu sudah sampai di wilayah namanya Hamrat Asad. Ya. Kalau terjemahan detailnya itu adalah singa merah. Jadi ada gunung mirip seperti bentuk singa, atau di situ memang ada banyak singa-singa padang pasir. Ya. Quraisy sampai di sana. Pasukan ini keluar mengejar ke sana. Quraisy kaget, dari mata-matanya dapat informasi kalau muslimin keluar. Mereka kirim informasi ke Madinah, cari tahu dari orang-orang munafik di Madinah. Siapa ini yang Muhammad bentuk pasukan baru? Kata mereka bukan, ini pasukan yang kemarin. Tidak, Muhammad tidak izinkan satupun orang baru ikut. Yang kemarin saja. Subhanallah, hikmahnya Bapak Ibu sekalian, apa kata Quraisy? Kalau itu adalah pasukan yang kemarin, maka jangan kita hadapi. Karena pasti mereka keluar untuk balas dendam. Itu hikmahnya. Ya, ternyata tidak boleh ada orang baru. Maka akhirnya orang-orang Quraisy tidak berani kembali Bapak Ibu sekalian. Dan Nabi SAW menunggu di Hamrat Asad 3 hari. Untuk menunggu mereka kembali atau tidak. Kalau kembali berperang. Gitu kan. Maka Quraisy pun pulang. Dan tersebar di berita pada saat itu di Jazirah Arab. Muslimin menang di awal. Kalah di tengah-tengah. Tapi akhirnya menang di terakhirnya. Ya, dan ini subhanallah dalam Al-Quran digambarkan. Bagaimana Allah membangkitkan kembali semangat muslimin. Dengan Quraisy tidak mau kembali. Akhirnya mereka semangat lagi untuk berperang setelah itu. Karena ternyata mereka tidak dikalahkan kecuali karena kejadian 43 orang pemanah yang sempat melanggar perintah Nabi SAW. Nah, ini kejadian yang luar biasa pada saat itu. Baik, saya kembali kepada kisah Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu. Ini satu-satunya orang mati syahid Bapak Ibu sekalian yang diajak bicara oleh Allah secara langsung. Jabir bin Abdullah sahabat Nabi sempat waktu setelah selesai menguburkan jenazah ayahnya di sini, Abdullah bin Haram yang pertama mati syahid di perang Uhud yang saya bilang tadi ceritanya. Itu kata Nabi SAW waktu lewat Jabir, hai Jabir, mau nggak saya beritakan kepadamu tentang keajaiban yang terjadi pada ayahmu? Kata Jabir, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, semua orang mati syahid diajak bicara oleh Allah dengan melalui hijab. Dia nggak lihat langsung Allah, kecuali ayahmu. Ayahmu Allah ajak bicara tanpa hijab, satu-satunya orangnya. Dan kata Nabi SAW, Allah berkata kepada ayahmu, hai Jabir. Jadi ini kayak live. Allah bicara, lalu digambarkan oleh Nabi SAW gitu. Wahyu begitu turun. Ketahuilah ayahmu sedang diajak bicara sama Allah, mengatakan, hai hambaku mintalah. Minta apa saja. Tapi karena ayahmu melihat nikmat yang sangat besar, begitu ditusuk mati syahid, dia lihat semua terbuka, ya apa yang ditutup oleh matanya dari surga. Kita kan sekarang tidak bisa lihat nih. Tapi orang kalau meninggal bisa lihat semua itu. Dia lihat malaikat, dia lihat proses ruhnya keluar, dia lihat surga dan neraka, dia lihat semua apa yang Allah janjikan, yang kita imani secara gaib. Maka dia bilang, apalagi yang saya inginkan ya Allah setelah semua nikmat ini? Engkau masukkan aku dalam surga, selamatkan aku dari api neraka. Maka kata Nabi SAW, Allah terus mengatakan kepada ayahmu, mintalah. Sampai akhirnya ayahmu tidak tahu lagi harus berkata apa. Dan akhirnya dia mengatakan, ya Allah, kembalikan saya ke dunia agar saya terbunuh lagi. Bukan untuk kumpul sama istri, sama anaknya. Tapi dia tahu bagaimana begitu pedang tertusuk di badannya. Dia lihat semua nikmat ini. Maka dia minta nikmat itu aja dilipat gandakan. Maka Allah SWT mengatakan, ketahuilah, sesungguhnya sudah menjadi peraturanku, siapapun yang sudah meninggal tidak akan aku kembalikan ke dunia lagi. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fisabilillahi amwat." Jangan kalian mengira orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati, ya. Bal ahya'un yurzaqun, dan mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan mereka diberikan rezeki. Farihina bima atahumullah min fadli, mereka sangat senang dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim, dan mereka menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang belum menyusul mereka, belum mati syahid. Allahumma wa lahum yahzanun. Jangan mereka takut, jangan mereka sedih. Baik, ada poin juga saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian. Apa yang memotivasi para sahabat mau berperang dan mau mati? Mungkin kalau kita tidak semudah itu berpikir untuk bisa ditebas oleh musuh. Kalau di zaman sekarang, mungkin sudah lebih mudah. Orang dari jarak 1 kilometer bisa tembak orang lain. Pakai nuklir bisa mati dengan jarak ribuan kilometer. Tapi zaman dulu pedang dengan pedang, tombak dengan tombak depan mata. Bisa terputus tangannya, bisa dicungkel matanya, bisa segala macam. Banyak yang terjadi, masalah-masalah gitu. Maka yang terjadi pada saat itu adalah mereka betul-betul memahami poin penting Bapak Ibu sekalian. Bahwa kematian itu hanya satu. Kalau ada orang ditabrak kereta api kepalanya hancur, ada orang yang naik pesawat meledak tidak ditemukan potongan badannya, ada orang yang jatuh di lautan dimakan, dicabit-cabit oleh ikan badannya, dan yang mati di atas ranjang sama saja. Mereka merasakan satu saja, yaitu sakaratil maut. Proses ruh keluar dari jasad. Dan hanya dua keadaannya. Kata Nabi SAW, kalau orang beriman,
ruhnya keluar lebih mudah daripada air dari mulut kendi, atau dia orang kafir, maka sulit ruhnya keluar. Berantakan di tubuhnya dan malaikat menarik dengan keras. Ibaratnya seperti bulu domba yang dililitkan basah, bulu domba yang basah dililitkan di pohon berduri lalu ditarik dengan keras sehingga berantakanlah bulu domba tersebut. Jadi mereka sangat paham, orang yang mati ditusuk oleh musuh atau kena senjata peluru, mereka tidak lagi bilang mengatakan aduh sakit atau panas, nggak ada lagi. Mereka cuma lihat malaikat mencabut ruhnya. Dan semua ini terbuka. Semua yang terjadi hijab di mata disiksa dan ajalnya mau datang, Allah perlihatkan surganya. Allah bukan. Maka dengan itu dia tersenyum. Fir'aun mengatakan perempuan ini sudah gila. Mana bisa saya mau bunuh dia, kemudian dia tersenyum lalu dibunuh oleh Fir'aun. Tapi Allah membuka hijab mata seseorang pada saat dia wafat. Dia bisa lihat semuanya. Maka ini hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dan kita tutup Bapak Ibu sekalian dengan hikmah bahwasanya Islam memang butuh disebarkan dengan banyak ya kegiatan-kegiatan seperti berdakwah, ya, kita berdakwah, menyampaikan dakwah, nasihat dan segala macam. Dan tentu saja kalau dibutuhkan ada peperangan. Itu yang Nabi SAW contohkan. Bukan kita buat keributan. Tapi di saat Islam diserang, kayak Madinah diserang oleh orang-orang Quraisy misalnya, nah kita membela agama kita. Ya, dan itu pernah terjadi di masa kemerdekaan kita dulu, melawan Belanda, melawan Jepang, dikumandangkan jihad. Itulah peperangan yang ada. Tapi ini tidak boleh disalahgunakan ya. Karena sekarang banyak orang salah gunakan dengan bom bunuh diri dan segala macam, mengatakan itu adalah jihad. Ini keliru sama sekali. Ini nggak benar. Tapi itu harus ada syarat dan peraturan-peraturannya. Dan juga hikmah yang lain di perang Uhud ini adalah di setiap kehidupan kita ada menang, ada kalah, ada sehat, ada sakit, ya, ada tua, ada muda, itu berpasang-pasangan. Kalau Nabi SAW juga menghadapi kekalahan, maka kita pun begitu, ya, naik turun. Tapi umumnya semua setelah itu diikuti dengan kemenangan-kemenangan. Dan kapan orang patuh kepada Allah dan Rasulnya, pasti akan diberikan kemenangan sebagaimana di peperangan Nabi yang lain semuanya diikuti dengan kemenangan. Allahu a'lam. Jadi ini hikmahnya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah sampai sini sudah selesai tentang kisah Uhud kita. Kita akan turun pelan-pelan ya ke tempat yang tadi naik di awal sana dan kita akan menuju ke syuhada Uhud untuk mengucapkan salam di sana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Tebar Buku dan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salah satu hadiah yang paling berharga yang bisa kita berikan kepada sesama muslim adalah ilmu. Bagaimana kita memberikan kepada dia ilmu pengetahuan yang bermanfaat, dan puncak tertingginya yang paling banyak panen pahala adalah ilmu agama. Dan itu pada saat kita ajarkan kepada orang lain, maka dia belajar saja sudah panen pahala, dia dapat pahala, dan juga yang mengajarkan dapat pahala. Apalagi kalau sampai dia mengamalkannya dan terus dia mengajarkan kepada orang lain, maka ini akan menjadi amal jariah yang sangat luar biasa. Ilmu itu akan sangat bermanfaat walaupun belum diamalkan, karena dia sudah tahu apa yang sedang diperintahkan dalam agama. Dan dengan dia tahu, maka setiap saat dia bisa praktekkan. Banyak cara untuk menyebarkan ilmu. Di antaranya adalah bagaimana kita menyebarkan buku-buku agama. Kalau Anda belum punya kesempatan untuk menulis buku agama, sudah banyak kaum muslimin yang Allah berikan taufiknya agar mereka bisa menyusun buku. Tinggal bagaimana kita mengeluarkan sebagian dari harta yang Allah amanahkan untuk membeli buku tersebut dan kita sebar luaskan. Dan tentu di antara penyebaran buku-buku ini yang paling bermanfaat adalah Al-Quran atau Mushaf. Kami dari Yayasan Sedekah Kreatif mengajak Anda untuk partisipasi bersama kami. Kami ada program menebar buku dan juga Quran di seluruh pelosok Nusantara tentunya. Dan kita berharap satu waktu bisa mendunia pembagian tersebut. Dan ini akan sangat besar sekali manfaatnya. Anggap dari 100% buku yang kita bagi dan Al-Quran, mungkin 10%-nya saja yang akan bermanfaat, maksudnya digunakan oleh orang-orang yang sedang kita bagikan, maka itu sudah sangat besar pahalanya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membagi-bagikan makanan paket namanya lagu. Kita bisa berbagi kepada sesama, sangat membantu sekali. Terima kasih kepada Sedekah Kreatif. Ini ucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Mudah-mudahan hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Awas, hati-hati.
Sebelah sini aja nih, agak kosong. Oke, kumpul semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini adalah kuburan para syuhada. Dan memang tidak ada titik-titik tertentu yang diberikan gambaran. Entah apa ya tujuannya, tapi yang jelas ini di blok seperti ini adalah lokasi tempat syuhada Uhud. Nabi SAW menziarahi kuburan ini dan membaca beberapa jenis doa. Nanti akan kita bacakan dan Bapak Ibu bisa ikut. Dan di sini pemerintah Saudi menulis ada pelang-pelang tujuannya untuk menyampaikan tentang adab-adab ziarah kubur supaya orang tidak menyalahgunakan. Ya, walaupun itu adalah sunnah Nabi SAW, karena waktu di Mekah beliau melarang para muslimin untuk menziarahi kuburan karena kuburan muslimin masih sangat sedikit pada saat itu, atau bisa dikatakan jenazahnya sangat sedikit. Maka beliau mengatakan kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa inna tudzakkirul akhirah. Dulu di Mekah saya larang kalian ziarah kubur, tapi sekarang di Madinah ziarahilah, karena dia akan mengingatkan akhirat. Jadi ada tujuan kita menziarahi kubur, supaya kita menyadari, karena di bawah batu nisan dan tanah ini adalah orang-orang seperti kita juga. Tapi mereka telah mendahului kita. Bahkan mungkin mereka lebih secara fisik, lebih secara harta, lebih secara kedudukan, tapi mereka sudah wafat dan mereka tidak bisa buat apa-apa lagi. Maka mumpung kita masih diberikan umur, kita harus memaksimalkan ibadah sebagaimana sudah kami tekankan di pengajian kemarin. Baik. Kuburan ini ada satu kejadian unik 50 tahun setelah perang Uhud. 50 tahun. Uhud terjadi tahun berapa? Tadi sudah saya sebutin. Tahun 3 Hijriah. Tanggalnya ada yang ingat gak? 15 Syawal. Saya tidak bawa hadiah, kalau bawa hadiah kasih aja. Baik, 15 Syawal terjadi di tahun 3 Hijriah. Nah, tahun 53 Hijriah, 50 tahun setelah itu ada kejadian. Waktu itu ditemukan di lokasi syuhada ini ada sumber mata air. Dan itu airnya sangat banyak. Sementara di Madinah mereka kekurangan air. Waktu itu di zaman kerajaannya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Dinasti pertama dalam Islam namanya Umayyah ya. Antara tahun 40 sampai 132 Hijriah. Yang jelas beliau berkuasa waktu itu 70 tahun. Dari tahun 40 sampai tahun 60 Hijriah. Di tahun 53 Hijriah terjadi sesuatu di sini, ditemukan sumber mata air. Dan masyarakat Madinah berharap air itu bisa dialirkan ke kota Madinah. Dimintalah izin kepada Muawiyah. Muawiyah akhirnya mengatakan kalau gitu dialirkan saja. Cuma mereka bilang nggak bisa karena harus lewatin kuburan para syuhada. Maka Muawiyah dan beberapa sahabat bermusyawarah. Kira-kira bagaimana nih? Maka mereka sepakat kuburan para syuhada itu digali kembali. Dan ditata lebih rapi lagi. Mesti dipindahin tempatnya agar air itu bisa mengalir. Maka subhanallah pada saat digali mereka temukan semua 70 jenazah itu masih utuh. Ya, di antaranya ada satu yang mencangkul kuburannya Hamzah. Waktu dia mau mengubur kembali, waktu dia lagi cangkul itu sempat kena jempolnya Hamzah dan mengeluarkan darah. Dan tadi yang saya sampaikan kisah Abdullah bin Haram yang Allah bicara langsung tanpa hijab, ayahnya Jabir, itu juga luar biasa. Beliau pada saat wafat itu menggunakan jadi waktu dia dikuburkan kondisinya seperti itu, persis. Dan perlu kita tahu para syuhada kalau dikubur, mereka nggak perlu dimandikan. Dengan bajunya, dengan kondisinya, karena mereka sudah dianggap suci di sisi Allah. Bajunya, 50 tahun ya, masih putih hitam itu masih seperti waktu di kancah peperangan. Dan waktu tangannya kami pindahkan, darahnya ngucur. Dan kemudian tangannya menutupi kembali lubang tersebut. Dan hampir semua jenazah mereka itu tidak dimakan oleh tanah. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Jenazah para nabi-nabi dan para syuhada tidak dimakan oleh tanah tersebut. Jadi mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka. Nah ini gambarannya. Itu juga kata Nabi SAW tentang Hamzah. Aku diperlihatkan oleh Allah Hamzah sedang bersandarkan di dipan-dipannya di surga. Jadi dia kayak menikmati gitu ya. Seperti itu gambarannya. Yang jelas teman-teman sekalian, inilah kuburan yang pernah Nabi SAW datangi, dan ini bukti nyata selain Bukit Pemana dan lokasi perang adanya syuhada ini. Kita dianjurkan untuk membaca doa. Ada 3 riwayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin dan semua disahihkan. Saya akan baca yang pertama, kita tinggal ikuti, dan itu yang ditulis di sini ya.
Assalamualaikum dara qaumin Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lalahikun as'alullaha lana walakumul afiyah. Ya, ini artinya semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian wahai penghuni negeri orang-orang beriman dan orang-orang muslim. Ya, kami akan menyusul kalian insya Allah dengan izin Allah, dan aku memohon kebaikan dan keselamatan untuk kami dan untuk kalian. Ini riwayat yang pertama. Itu yang terus di Pelangsana. Ada dua riwayat lagi kita baca juga. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun gadan mu'ajjalun bikum lahikun. Nah, ini artinya semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian penghuni negeri orang-orang beriman, dan telah datang kepada kalian apa yang Allah janjikan, maksudnya wafat, meninggal, sampai waktu yang sudah Allah tentukan, dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Doa yang ketiga, Assalamualaikum ahlal kubur wa inna yakfirullahu lana walakum antum salafuna wa nahnu bil athar. Nah, itu artinya semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian penghuni kuburan, ya, dan aku memohon ampunan untuk kami dan untuk kalian. Kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul kalian. Nah, jadi kita ambil pelajaran daripada doa ini. Kalau sudah diajarkan dalam syariat Allah, kita juga akan meninggal dan akan menyusul mereka. Tinggal bagaimana kita meninggal sama tiketnya, iman dan amal soleh. Itu saja mungkin. Baik, kita kembali ke bus untuk lanjutkan city tour kita, karena kita harus sholat di Masjid Quba. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti di pelataran sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sungguh bahagia saudaraku seiman bagi orang yang diberikan kesempatan untuk beramal saleh, di antaranya bersedekah. Karena kata Nabi SAW dalam hadits Bukhari, setiap pagi Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua malaikat. Yang satu mengatakan, ya Allah, lapangkan rezeki orang yang bersedekah. Yang satu mengatakan juga, ya Allah, binasakan orang yang bakhil atau pelit. Kita bisa meraih kesempatan ini. Terlebih lagi, sedekah dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, tudfi'u ghadabur Rabb. Dia bisa meredam murkahnya Allah. Bagi orang yang melakukan kemaksiatan, bisa mensucikan dirinya dengan bersedekah. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala menggantikan sedekah itu. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan di jalannya, maka dia akan menggantinya. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibn Adam, unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah di jalanku, aku akan berinfak kepadamu. Ini adalah sebuah kemuliaan, sesuatu yang bisa dibanggakan bagi seseorang pada hari kiamat di timbangan amalnya. Jangan sampai nanti pada saat seseorang antara kita meninggal dunia, kemudian dia menemukan ya, banyak sekali yang dia tinggalkan yang dia tidak sempat sedekahkan. Oleh karena itu, kami dari Yayasan Sedekah Kreatif dan Ghazwa Peduli mengajak Anda untuk menjadi donatur tetap di setiap kegiatan kami tentunya, dan Anda bisa melihat kegiatan kami di medsos kami di Yayasan Sedekah Kreatif. Anda bisa dapatkan informasi lebih jauh tentang masalah adanya sumur yang kami gali di beberapa titik yang memang memerlukannya. Ada motor dai, ada pembagian sembako, ada pengobatan gratis, ada segala macam kegiatan yang insya Allah semuanya untuk kebaikan dan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat Anda menjadi donatur tetap, Anda bisa mengikuti, ada barcode yang Anda tinggal scan dan Anda bisa ikuti setelah itu tuntunannya. Semoga insya Allah bisa menjadi manfaat buat kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Deraskan pahala yang mengalir untukmu sampai hari kiamat dengan cara scan QR Code yang terlampir atau klik di bio Instagram @sedekahkreatif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sungguh amalan yang paling dicintai Allah adalah yang kontinu walau sedikit. Hadis riwayat Ahmad. Saudaraku seiman, ada banyak cara untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya amal yang kita kerjakan, tapi kita bisa panen pahala dari orang lain. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri sha'imin ghairi an yanqus min ajri sha'imin syai'a." Siapa yang membuka puasakan orang lain, maka dia akan panen pahala orang yang dibuka puasakan tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang berbuka puasa itu. Jadi misal ada seseorang berpuasa, apalagi dia orang soleh. Umumnya sih orang kalau mengerjakan ibadah puasa, insya Allah orang-orang yang kita harapkan soleh dan soleha, dia mendapatkan 100 pahala. Maka Anda bisa mendapatkan pahala dia tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala 100 itu. Anda dapat nilai yang sama hanya dengan membuka puasakan dia. Pernah Nabi SAW untuk sampaikan hadis ini, ada seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak semua orang bisa membuka puasakan orang lain." Kata Nabi SAW, Allah akan memberikan pahala ini kepada siapapun yang memberikan buka puasa walaupun hanya dengan sebutir kurma atau seteguk air. Jadi sebenarnya sangat mudah untuk mendapatkan ini. Oleh karena itu, kami mengajak Anda untuk partisipasi bersama kami untuk membuka puasakan orang. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bid yang setiap pekannya Senin Kamis kami jalankan. Begitu juga dengan Ayyamul Bid sebulan 3 hari, itu rutin setiap bulannya, dan ini terus berjalan insya Allah sepanjang tahun termasuk nanti Ramadan. Semoga saja dengan sedikit harta yang Anda infakkan untuk mendapatkan pahala buka puasa ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pahala yang melimpah. Karena makin banyak orang yang berbuka puasa, maka makin banyak pahala yang bisa kita dapatkan. Misal, Anda bisa buka puasakan di hari Senin 10 orang, hari Kamis 10 orang. Anda kalau menghitung secara akumulasi, berarti pekan itu Anda memiliki 20 pahala orang yang berpuasa. Kalau 1 bulan Anda menyumbang dengan atau partisipasi dengan nilai yang sama atau angka yang sama, berarti Anda memiliki dikali 4. 20 dikali 4 berarti ada 80 pahala orang yang berbuka puasa. Dan itu terus berjalan akumulasi, ya. Apalagi kalau sampai ada orang yang kita buka puasakan itu, mungkin dalam 1 porsi itu dia makan berdua dengan temannya yang sedang buka puasa, misalnya di masjid atau di pesantren, seperti sering kami temukan di lapangan. Maka ini pahalanya lebih besar lagi. Semoga Anda bisa partisipasi bersama kami, dan semoga Allah SWT jadikan sebagai tambahan amal soleh buat kami dan Anda semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Buka Puasa transfer melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 10352082998 atas nama Yayasan Khalid Basalamah. Jazakumullah khairan. Kini lebih mudah mendaftar umroh bersama Uhud Tour. Pertama, kunjungi website resmi Uhud Tour, www.uhudtour.com. Kemudian pilih menu transaksi dan pilih paket yang Anda inginkan. Cari paket umroh berdasarkan waktu keberangkatan dan jenis paket. Kemudian, klik ikon search untuk melihat paket umroh yang tersedia. Buka salah satu paket umroh yang diminati untuk melihat informasi lengkapnya, seperti itinerary, fasilitas, persyaratan peserta, syarat dan ketentuan. Jika sudah selesai, isi pesanan paket Anda dan klik pesan paket. Selanjutnya, isi data pemesan sesuai dengan form yang tersedia. Kemudian, klik selesaikan pesanan, klik konfirmasi pemesanan. Kemudian, lakukan pembayaran awal dan isi data konfirmasi pembayaran transfer yang telah dilakukan. Selanjutnya, admin Uhud Tour akan memverifikasi pembayaran awal Anda. Apabila pembayaran telah diverifikasi, status akan berubah menjadi sukses. Kemudian, Anda dapat mendownload kwitansi dan invoice pembayaran awal Anda.
Untuk mengisi data diri, klik data jamaah. Kemudian klik ubah manifest. Isi data diri Anda sesuai form yang tersedia. Kemudian klik simpan data. Klik tambah data jamaah jika mendaftar bersama anggota keluarga Anda. Klik entry data jamaah baru. Isi data jamaah sesuai form yang terlampir. Setelah itu, klik simpan data. Maka, data jamaah akan bertambah. Untuk melengkapi dokumen, klik penyerahan dokumen. Kemudian klik ikon dokumen. Lalu, klik ubah dokumen kelengkapan. Lengkapi dokumen Anda. Setelah semua lengkap, klik simpan data. Lakukan juga pelengkapan dokumen pada jamaah lainnya yang sudah didaftarkan. Pada tahap ini, pemesanan paket umroh telah selesai. Selanjutnya, pihak Uhud Tour akan menghubungi jamaah terkait pelunasan dan informasi manasik umroh. Lebih mudah mendaftar umroh bersama Uhud Tour. Program tebar buku dan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salah satu hadiah yang paling berharga yang bisa kita berikan kepada sesama muslim adalah ilmu. Bagaimana kita memberikan kepada dia ilmu pengetahuan yang bermanfaat, dan puncak tertingginya yang paling banyak panen pahala adalah ilmu agama. Dan itu pada saat kita ajarkan kepada orang lain, maka dia belajar saja sudah panen pahala, dia dapat pahala, dan juga yang mengajarkan dapat pahala. Apalagi kalau sampai dia mengamalkannya dan terus dia mengajarkan kepada orang lain, maka ini akan menjadi amal jariah yang sangat luar biasa. Ilmu itu akan sangat bermanfaat walaupun belum diamalkan, karena dia sudah tahu apa yang sedang diperintahkan dalam agama. Dan dengan dia tahu, maka setiap saat dia bisa praktekkan. Banyak cara untuk menyebarkan ilmu. Di antaranya adalah bagaimana kita menyebarkan buku-buku agama. Kalau Anda belum punya kesempatan untuk menulis buku agama, sudah banyak kaum muslimin yang Allah berikan taufiknya agar mereka bisa menyusun buku. Tinggal bagaimana kita mengeluarkan sebagian dari harta yang Allah amanahkan untuk membeli buku tersebut dan kita sebarluaskan. Dan tentu di antara penyebaran buku-buku ini yang paling bermanfaat adalah Al-Quran atau Mushaf. Kami dari Yayasan Sedekah Kreatif mengajak Anda untuk partisipasi bersama kami. Kami ada program menebar buku dan juga Quran di seluruh pelosok Nusantara tentunya. Dan kita berharap satu waktu bisa mendunia pembagian tersebut. Dan ini akan sangat besar sekali manfaatnya. Anggap dari 100% buku yang kita bagi dan Al-Quran, mungkin 10%-nya saja yang akan bermanfaat, maksudnya digunakan oleh orang-orang yang sedang kita bagikan, maka itu sudah sangat besar pahalanya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membagi-bagikan makanan, paket namanya lazi. Bisa berbagi kepada sesama, sangat membantu sekali. Terima kasih kepada Sedekah Kreatif. Ini ucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Mudah-mudahan hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Mau berangkat umroh, haji, dan muslim tour yang aman serta nyaman? Segera pilih paket favorit Anda bersama Uhud Tour. Tersedia berbagai pilihan paket spesial untuk Anda, seperti umroh bersama Ustadz Khalid Basalamah. Tahun 3 Hijriah terjadilah perang Uhud itu. Nah, perang Uhud ini teman-teman sekalian, karena Quraisy ingin membalas kekalahan mereka. Haji Furoda. Di saat Anda ada kelebihan rezeki, pergilah ke Mekah dan Madinah, umroh, haji, ya, ibadah. Dan masih banyak paket lainnya, seperti umroh plus Turki, umroh plus Aqsa, umroh plus Spanyol, umroh plus Maroko, umroh 2 kali Jumat, muslim tour, badal umroh dan haji. Segera daftar di Uhud Tour. Hubungi kami di nomor berikut, atau booking langsung melalui website www.uhudtour.com. Uhud Tour, we value comfort over everything. Kini lebih mudah mendaftar umroh bersama Uhud Tour.
Pertama, kunjungi website resmi Uhutur, www.uhutur.com. Kemudian pilih menu transaksi dan pilih paket yang Anda inginkan. Cari paket umroh berdasarkan waktu keberangkatan dan jenis paket. Kemudian, klik ikon search untuk melihat paket umroh yang tersedia. Buka salah satu paket umroh yang diminati untuk melihat informasi lengkapnya, seperti itinerary, fasilitas, persyaratan peserta, syarat dan ketentuan. Jika sudah selesai, isi pesanan paket Anda dan klik pesan paket. Selanjutnya, isi data pemesan sesuai dengan form yang tersedia. Kemudian, klik selesaikan pesanan. Klik konfirmasi pemesanan. Kemudian, lakukan pembayaran awal dan isi data konfirmasi pembayaran transfer yang telah dilakukan. Selanjutnya, admin Uhutur akan memverifikasi pembayaran awal Anda. Apabila pembayaran telah diverifikasi, status akan berubah menjadi sukses. Kemudian, Anda dapat mendownload kwitansi dan invoice pembayaran awal Anda. Untuk mengisi data diri, klik data jamaah. Kemudian klik ubah manifest. Isi data diri Anda sesuai form yang tersedia. Kemudian klik simpan data. Klik tambah data jamaah jika mendaftar bersama anggota keluarga Anda. Klik entry data jamaah baru. Isi data jamaah sesuai form yang terlampir. Setelah itu, klik simpan data. Maka, data jamaah akan bertambah. Untuk melengkapi dokumen, klik penyerahan dokumen. Kemudian klik ikon dokumen. Lalu, klik ubah dokumen kelengkapan. Lengkapi dokumen Anda. Setelah semua lengkap, klik simpan data. Lakukan juga pelengkapan dokumen pada jamaah lainnya yang sudah didaftarkan. Pada tahap ini, pemesanan paket umroh telah selesai. Selanjutnya, pihak Uhutur akan menghubungi jamaah terkait pelunasan dan informasi manasik umroh. Lebih mudah mendaftar umroh bersama Uhutur. Rukun umroh. 1. Niat. 2. Ihram. 3. Tawaf. 4. Sa'i. 5. Tahallul. Niat. Labaik Allahumma hajjan. Bagi yang niat ingin haji ifrad. Labaik Allahumma umrotan. Bagi yang niat ingin haji tamattu dan saat akan haji tepatnya tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah, maka ia niat untuk haji sebagaimana niat haji ifrad. Niat ini pula dilakukan bagi yang ingin umroh secara umum. Labaik Allahumma hajjan wa umratan. Bagi yang niat ingin berhaji qiran. Jika khawatir tidak dapat menyelesaikan umroh karena sakit atau adanya penghalang lain, maka dibolehkan mengucapkan persyaratan setelah mengucapkan kalimat di atas dengan mengatakan, Allahumma mahilli haitsu habatsani. Ya Allah, tempat tahallul di mana saja Engkau menahanku. Mikot ada 5. 1. Penduduk kota Mekah dan Jeddah, rumah mereka menjadi mikot bagi mereka. 2. Penduduk kota Madinah, Zulkhulaifah, Bir Ali. 3. Penduduk negeri Syam atau Palestina, Lebanon, Jordania, dan Syria, Juhfah. 4. Penduduk wilayah Najd, Karnu al-Manazil. 5. Penduduk negeri Yaman, Yalamlam. Ihram laki-laki berupa 2 lembar kain berwarna putih dan tidak berjahit. Pakaian wanita ketika berihram baiknya berwarna gelap, tidak ketat atau membentuk tubuh, tidak tembus pandang, dan tidak menyerupai pakaian laki-laki. Sunnah-sunnah ihram. 1. Mandi untuk berihram termasuk wanita haid dan nifas. 2.
menggunakan kain yang berwarna putih. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. 3. Bersegera dalam berihram saat sudah di mikot. 4. Memotong kuku, mencukur kumis, bulu ketiak juga bulu kemaluan, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan hal tersebut. 5. Mengulang-ulangi talbiyah dalam setiap kali kesempatan. 6. Memperbanyak doa juga salawat pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai bertalbiyah, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohon agar dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari api neraka saat berihram. Larangan ihram. Bagi yang melanggar, maka ia wajib membayar dam atau berpuasa atau memberi makan orang miskin. Larangan-larangan tersebut: 1. Menutup kepala dengan penutup apapun bagi laki-laki. 2. Mencukur atau mencabut rambut atau bulu badan. Memotong kuku, kaki, atau tangan. 4. Menggunakan wangi-wangian. 5. Mengenakan pakaian yang berjahit sesuai bentuk tubuh bagi laki-laki. 6. Berburu hewan darat. 7. Tidak boleh melakukan hal-hal yang memunculkan syahwat, termasuk antara suami atau istri. 8. Melaksanakan akad nikah atau melamar. 9. Dilarang memakai niqab dan sarung tangan untuk wanita. 10. Mendekati dan melakukan perbuatan maksiat. Tawaf. Syarat-syarat tawaf. 1. Niat. 2. Suci dari hadas. 3. Menutup aurat. 4. Tawaf hanya pada Ka'bah. 5. Ka'bah berada di sebelah kiri petawaf. 6. Tawaf sebanyak 7 kali dan berturut-turut, kecuali bila ada hajat darurat, tetapi tidak boleh lama. Masuk Masjidil Haram dengan mendahulukan kaki kanan sambil membaca Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Dengan nama Allah, semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmatmu untukku. Jika Anda sedang berihram, maka Anda tidak perlu melaksanakan sholat sunnah tahiyat masjid dan langsung melaksanakan tawaf. Pada saat tawaf, harus sudah dalam keadaan berwudu. Saat mau mulai tawaf, pakaian ihram bagi pria disunahkan membuka pundak kanan, ihtiba. Tawaf 7 putaran dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Untuk mengetahui posisi yang sejajar dengan Hajar Aswad dengan melihat berupa lampu neon hijau terletak pada bagian atas dinding Masjidil Haram. Mengusap Hajar Aswad dengan tangan kanan, lalu menciumnya jika memungkinkan. Bila tidak bisa, maka dengan memberi isyarat mengangkat tangan kanan ke arah sejajar dengan Hajar Aswad sambil membaca Bismillahi wallahu akbar, tanpa perlu mencium tangan tersebut. Dalam tawaf, boleh membaca zikir dan doa apa saja atau bebas. Tidak ada zikir atau doa tertentu dan bisa juga membaca Al-Quran. Mengelilingi Ka'bah dengan menjadikan Ka'bah berada di sebelah kiri sisi badan kita. Ketika melewati rukun Yamani jika bisa menyentuhnya. Bila tidak bisa, maka dilewati saja. Tidak perlu memberikan isyarat dengan tangan atau menciumnya. Ketika tawaf yang disunahkan untuk diusap dari bagian Ka'bah hanya Hajar Aswad dan rukun Yamani. Antara rukun Yamani dan Hajar Aswad setiap putaran dianjurkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rob kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari azab neraka. Disunahkan bagi pria untuk berlari kecil pada 3 putaran pertama atau ramal. Jika wudhu kita batal, maka segera berwudhu dan ulangi putaran tawaf saat di putaran kita batal, tanpa harus mengulangi dari putaran pertama.
menuju makam Ibrahim dengan membaca Wattakhizu mim maqami Ibrahima musalla, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Al-Baqarah ayat 125. Mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Membaca surat Al-Fatihah dan Al-Kafirun di rakaat pertama dan Al-Fatihah dan Al-Ikhlas di rakaat kedua. Ketika akan sholat, posisi kain ihram bagi laki-laki ditutupkan kembali sehingga menutupi pundak kanan yang terbuka saat tawaf. Menuju tempat air Zam-Zam, dianjurkan meminum dan membasahi rambut dengan air Zam-Zam. Menuju Bukit Sofa untuk sa'i. Syarat-syarat sa'i: 1. Niat. 2. Tertib. 7 kali dimulai dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dan dikerjakan setelah tawaf. Saat tempat di sa'i, menaiki Bukit Safa lalu menghadap ke arah Ka'bah hingga melihatnya jika hal itu memungkinkan. Kemudian membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dahu manasara abduhu wa hazamal ahzaba wahdah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tiada sesembahan yang hak melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya, hanya baginya segala kerajaan dan hanya baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada sesembahan yang hak melainkan Dia. Tiada sekutu baginya, dan menepati janjinya, yang memenangkan hambanya, dan yang menghancurkan golongan-golongan kafir dengan tanpa dibantu siapapun. Bacaan di atas diulangi 3 kali, dan setelah itu berdoa dengan apa saja untuk memohon kebaikan dunia dan akhirat. Lalu turun dari Safa dan berjalan menuju Marwah dengan jalan biasa. Laki-laki dianjurkan berlari-lari kecil dengan cepat dan sungguh-sungguh ketika berada di antara 2 tanda berwarna hijau atau lampu hijau. Setibanya di Marwah, mengerjakan hal-hal yang dikerjakan di Safa pertama kali, yaitu menghadap kiblat, bertakbir, membaca zikir, dan berdoa dengan doa apa saja yang dikehendaki. Perjalanan dari Safa ke Marwah dihitung 1 putaran. Kemudian berjalan menuju ke Safa dengan jalan biasa. Ketika berada di antara lampu hijau, disunahkan bagi kaum lelaki berlari cepat. Pada putaran-putaran berikutnya, melakukan hal yang sama seperti di atas. Dengan demikian, sa'i akan berakhir di Marwah. Dalam perjalanan antara Safa, Marwah, dan sebaliknya, tidak ada zikir-zikir tertentu atau yang dikhususkan, karena bebas boleh berzikir, berdoa, atau membaca Al-Quran. Boleh juga membaca doa di bawah ini yang dahulu pernah dibaca oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud dan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma antara Safa dan Marwah. Allahumma gfir warham wa antal a'adzul akram. Ya Robku, ampuni dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa dan Maha Pemurah. Tahallul. Tahallul dari kata halal yang artinya seorang muhrim yang sedang berikhram dan kembali boleh melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang dalam kondisi ihram. 1. Tahallul dikerjakan setelah sa'i. 2. Disunahkan bagi kaum lelaki untuk mencukur seluruh rambut kepala atau gundul. 3. Bagi wanita, tahallul dilakukan dengan memegang ujung rambutnya, lalu memotong rambutnya kurang lebih sepanjang 1 ruas jari. 4. Dengan ini, umroh sudah selesai. Demikian langkah-langkah menunaikan ibadah umroh secara ringkas. Semoga Allah menerima ibadah umroh yang dikerjakan para hambanya dan menghapuskan dosa-dosa yang pernah diperbuat, serta meningkatkan derajat di sisi Allah Zat yang Maha Pengasih.
Alhamdulillah kita sudah ziarah Uhud dan memang sedikit waktu panjang kita pakai di sana karena posisi dan lokasi yang sangat penting. Sebagaimana Bapak Ibu sudah dengarkan tadi sejarahnya. Dan kita juga tadi dalam perjalanan sudah menyebutkan keutamaan Madinah yang pertama, yaitu dia adalah Mahjarun Nabi, tempat hijrahnya Nabi. Masukkan dalam sini aja biar dingin. Kita masuk ke keutamaan yang lain dari kota Madinah. Kota Madinah terdapat Masjid Nabawi. Ini keutamaan yang kedua dan kita tidak asing lagi sebagaimana sabda Nabi SAW, sholat di masjidku mendapatkan 1000 pahala, dan sudah kita singgung kemarin pada saat ta'lim. 1000 kalau sholat sendiri, kalau sholat berjamaah dilipat gandakan 25 kali lipat, berarti sekitar 25.000 pahala. Kemudian keutamaan yang ketiga, ada kuburan Nabi SAW. Dan perlu Bapak Ibu tahu, kalau satu-satunya kuburan Nabi di muka bumi ini dari 124.000 Nabi yang Allah utus, diantaranya 313 Rasul, hanya satu-satunya kuburan Nabi Muhammad SAW dipastikan benar dan jelas lokasinya. Tidak ada satupun Nabi yang jelas tempat posisinya, kecuali ada khilaf. Seperti kasus kuburan Nabi Ibrahim AS di Hebron. Di Uhud Tour kami juga punya program untuk tur umrah plus Aqsa, dan kita mendatangi kota Hebron pernah ya. Cuma itu pun masih berselisih di antara di sejarah apakah benar ada kuburan Nabi Ibrahim AS atau tidak. Namun yang lainnya seperti makam Nabi Sulaiman, Nabi Yunus, Nabi Sulaiman di Masjid Aqsa sendiri, Nabi Yunus di kota Hayhul, kemudian Nabi Musa di Palestina juga, Nabi Harun, dan nabi-nabi yang lain, semuanya ini hanya prasasti saja, makam. Dan saya pernah tanyakan langsung kepada penjaganya, mereka mengatakan ini cuma makam untuk mengenang saja kalau Nabi ini pernah lewat di sini. Jadi bukan kuburan. Dan Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan tentang kuburan Nabi Musa, sesungguhnya dia jarak seperti lemparan batu atau ukuran lemparan batu dari Masjid Aqsa di gundukan tanah berwarna merah. Kalau saya ada di sana, saya tunjukkan pada kalian. Tapi Nabi SAW tidak pernah menyuruh para sahabat untuk mencari tahu di mana posisi pasnya dan menziarainya, kecuali kuburan ini. Maka kuburan Nabi Muhammad SAW sampai sekarang dan sampai menjelang hari kiamat nanti akan selalu ada abadi, agar ada pesan penting di situ kepada semua manusia. Ini loh Nabi yang kalian ikuti sekarang, Nabi penutup dan Nabi untuk seluruh alam semesta. Yang keempat, kita masih di sekitar Masjid Nabawi, ada kuburan Baqi dan kuburan para sahabat. Kuburan Baqi itu ada puluhan ribu sahabat dikubur di situ, termasuk ummahatil mu'minin, istri-istri Nabi ridwanullahi alaihinna, dan juga para sahabat, para tabi'in, orang-orang soleh ya, termasuk Imam Malik, salah satu imam dari 4 madhab yang memang dikenal dengan Imam Darul Hijrah, Imam negeri hijrah maksudnya Madinah. Dan juga ada kuburan Abu Bakar sama Umar di sebelah kuburan Nabi SAW. Ini keutamaan tersendiri gitu, karena sahabat-sahabat Nabi ini punya kedudukan khusus dalam agama kita. Allah telah memilih mereka untuk menjadi pendamping pendamping Nabi Muhammad SAW. Ada di antara mereka menjadi mertua, jadi sahabat, jadi partner bisnis ya, jadi pengikut-pengikut yang setia, para prajurit-prajurit, semuanya mereka dipilih secara khusus. Ini ada kuburannya paling banyak di wilayah ini. Kalau kemarin sempat ikut ke Turki, ada satu kuburan yang diyakini oleh masyarakat Turki, namanya kuburan Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi kita tidak sempat ke sana kemarin karena waktunya kepepet. Itu aja satu kuburan sudah sangat luar biasa gitu. Ya, dihormati oleh masyarakat sekitar. Bagaimana dengan kota Madinah yang ada puluhan ribu jenazah para sahabat yang mulia yang menyaksikan wahyu turun kepada Nabi SAW dan sempat bergandengan tangan dengan Nabi, duduk dalam majelis Nabi, sholat dengan Nabi, ya, berperang dengan Nabi. Maka ini semua kemuliaan tersendiri. Keutamaan yang kelima dari kota Madinah sendiri, ada Masjid Quba yang akan kita menuju ke sana sekarang. Dan tadi kita sudah sempat sebutkan keutamaannya, yaitu ya, siapa yang berwuduk di rumahnya kemudian dia pergi ke Masjid Quba dan sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan umroh.
Dan masjid ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang bunyinya la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fi rijalun yuhibbuna yatatahharu. Allah yuhibbul mutahhirin. Artinya masjid yang dibangun di atas asas ketakwaan dari awal ya, didirikan itu dengan asas ketakwaan, lebih pantas kau sholat di atasnya hai Muhammad. Di sekitarnya ada orang-orang yang suka bersuci. Maksudnya Masjid Quba itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW berjalan kaki menuju ke Masjid Quba kadang-kadang seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Dan sekarang pemerintah Saudi sudah buat jalan setapak. Maksudnya jalan untuk para pejalan kaki lumayan sekitar 80 lebarnya mungkin sekitar 80-an meter sekitar 40 meter mungkin ya, dan panjangnya itu sekian kilo untuk menuju ke Masjid Quba. Yang ingin mencoba bisa ya untuk sholat ke Masjid Quba jalan kaki. Kalau ingin dapat pengalaman itu satu hal yang positif. Dan Allah SWT memuji di sekitar Masjid Quba ada orang-orang yang suka sekali bersuci, dan Allah suka dengan orang yang bersuci. Apa kelebihan masyarakat Quba dengan muslimin yang lain sehingga Allah puji mereka? Mereka rupanya disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, mereka itu punya 2 gabungan dalam bersuci. Ada istijmar dan ada istinja. Kalau istinja menggunakan air, istijmar itu menggunakan batu. Biasanya orang kalau sudah ada air tidak perlu batu gitu ya. Tapi subhanallah ya, ini mereka menggabungkan keduanya. Dan ini juga pelajaran penting bahwasanya Islam adalah agama yang bersih. Kita dianjurkan agar selalu bersih, rapi ya, agar memang kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan Allah menyukai orang yang bersuci. Jadi ini ada kelebihan sendiri. Dan bagi orang yang memahami tentang hikmah hijrah Nabi SAW dan pembangunan Masjid Quba, maka mereka harusnya melakukan tahap-tahap yang Nabi sudah lakukan pada saat menjadi pemimpin di satu wilayah atau memiliki perusahaan kalau di zaman kita sekarang. Yaitu Nabi SAW waktu hijrah ke Madinah, beliau pertama membangun masjid dulu agar umat Islam bisa sholat sehari 5 kali di situ ya, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, beliau persaudarakan antara muhajirin dan ansar atau pendatang dengan ya pribumi supaya tidak ada rasisme. Kemudian yang ketiga, beliau buat kesepakatan damai antara muslimin dengan orang-orang non muslim, waktu itu orang-orang kafir Yahudi yang ada di Madinah, sehingga tidak saling serang menyerang, tidak saling ganggu mengganggu. Lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian dan untuk kami agama kami. Nah ini poin yang juga harus digarisbawahi ya, tentang sikap Nabi SAW. Itu keutamaan yang kelima, adanya Masjid Quba. Keutamaan yang keenam dari kota Madinah adanya kurma secara khusus di kota Madinah ya, karena ini kurma Madinah disebutkan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan siapa yang memakan ajwa Madinah 7 butir di pagi hari, atau siapa yang mengkonsumsi 7 butir ajwa Madinah di pagi hari, maka dia akan selamat dari semua jenis racun dan sihir. Oleh karena itu kita dianjurkan konsumsi. Walaupun pendapat Syekh bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan bagi orang yang tidak mendapatkan ajwa Madinah, dia bisa memakan kurma mana saja dan insya Allah itu akan bisa mendapatkan keutamaan. Tapi kalau kita bisa dapatkan ajwa Madinah, kenapa tidak gitu ya. Kami di Jakarta ada kerjasama dengan satu perkebunan kurma langsung dari Madinah, itu untuk mendatangkan ajwa. Jadi Bapak Ibu yang berminat bisa juga order kalau dari Indonesia di Ajwat Store. Kalau di sini nanti bisa beli juga tentunya ya, karena kita lagi ada di kota Madinah. Dan insya Allah bi'idnillahi ta'ala kita akan jalan ke tempat kurma itu ya. Insya Allah kalau jemaah ada yang berminat bisa jalan bersama dengan saya di dekat hotel kita ya, dekat hotel kita. Sebagaimana kemarin saya sempat sampaikan ke beberapa jemaah, nanti sebentar biasanya di akhir ini ada tur masuk ke kebun kurma. Cuman saya kurang setuju kalau jemaah belanja di tempat-tempat seperti ini, karena berapa kali saya temukan pemilik kurma itu menaikkan harga yang sangat mahal karena dia ingin memberikan fee juga ke supir gitu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau masuk ke pasar kurma, saran saya nggak apa-apa turun untuk lihat-lihat. Nanti kalau mau beli sesuatu tanya kepada kami dulu atau kepada teman-teman tour leader apakah ini masuk harganya atau tidak gitu. Kalau saran saya untuk belanja kurma dan jenis-jenis yang lain, insya Allah bisa juga beli nanti
di tempat yang akan kami isyaratkan di dekat hotel kita insya Allah, dan kita akan ketemu untuk jalan ke sana dengan izin Allah ya, selepas sholat duhur insya Allah. Selepas sholat duhur sebelum makan siang, Bapak Ibu nanti ketemu dengan saya insya Allah di pintu 336 ya. Pintu 336 insya Allah kita akan menuju ke tempat kurma itu, saya akan temani insya Allah. Jadi kurma Madinah ini secara khusus ini keutamaan yang ke-6 disebutkan. Dan ada satu dokter namanya Dokter Abdul Daim. Saya pernah lihat cuplikan beliau di YouTube dalam bahasa Arab tentunya. Orang ini seorang dokter tapi suka mempertemukan antara penemuan ilmiah di masa kita sekarang dengan teknologi yang ada dengan hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya beliau membahas tentang faedah mengkonsumsi 7 butir kurma di pagi hari. Beliau mengatakan salah satu yang jelas penelitiannya dan sudah pasti, ternyata 7 butir kurma itu sudah memenuhi sekitar 42-43% dari kebutuhan ya, nutrisi harian kita. Artinya tinggal kita makan sedikit saja, sudah terpenuhi semua kebutuhan kita 100% untuk sehari itu. Ya bagaimanapun aktivitas yang kita lakukan. Maka itu dahsyatnya kurma yang luar biasa. Dan kita tahu kurma ini adalah kata Nabi SAW makanan sebaik-baik makanan bagi muslim pada saat buka puasa dan juga pada saat sahur. Kurma juga manisnya alami dan sebagaimana sudah kita tahu tentunya jenisnya cukup banyak. Ada yang basah, ada yang kering ya. Dan yang terbaik adalah ajwa. Kemudian keutamaan yang ketujuh, kota Madinah ini adalah negeri iman dan sumbernya iman. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya iman itu dari Madinah. Dan dia kalaupun keluar, maka dia akan kembali sebagaimana kembalinya ular ke lubangnya. Artinya, orang yang mau mengetahui iman dan Islam yang sebenarnya datang ke kota ini. Kalau Bapak Ibu mengerti bahasa Arab, Bapak Ibu bisa mendengarkan taklim-taklim yang ada habis subuh, habis maghrib, gitu kan, di setiap lokasi-lokasi ini, ya, lokasi-lokasi para ulama mengajar di Masjid Nabawi. Hampir setiap tiang-tiang itu jarak sekian gitu, tidak terlalu jauh, ada satu alim yang sedang mengajar, ya seperti itu. Maaf tadi kita baru lewat ada Masjid Kiblatain ya di sebelah kanan. Saya lupa sampaikan, cuma memang kita tidak mampir karena memang tidak ada perintah khusus dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga anjuran Nabi SAW untuk mampir situ. Cuma ada kisahnya saja. Jadi 16 bulan dari hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah, itu kiblat masih ke arah Masjid Aqsa. Dan orang-orang Yahudi, maka hampir setiap hari Nabi SAW keluar dari rumah beliau, menengadahkan wajahnya ke langit, dan beliau berharap agar ya, Allah mengalihkan kiblat dari Masjid Aqsa ke Masjid Haram. Nara taqalluba wajhika fis sama' walanwalliyanaka qiblatan tardah fawalli wajhaka syatr al-masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Al-ayah yang artinya, kami telah melihat engkau menengadahkan kepalamu ke langit hai Muhammad, maka kami akan arahkan kamu ke kiblat yang kau ridhoi ya. Oleh karena itu arahkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, dan dimanapun kalian berada maka arahkanlah wajah kalian ke Masjidil Haram. Maka setelah itu pindahlah arah kiblat dari Masjid Aqsa ke Masjid Haram Mekah. Nah di Masjid Nabawi orang sempat sholat duhur pada saat itu dan sudah teralihkan kiblat. Begitu utusan Nabi SAW tiba di lokasi tadi Kiblatain, mereka lagi sholat asar dan 2 rakaat pertama sudah dilakukan. Pas rakaat ketiga utusan Nabi SAW mengatakan telah turun firman Allah kepada nabinya untuk mengalihkan masjid kiblat ke arah Masjidil Haram. Maka mereka pun beralih pada saat itu ya, dari Masjid Aqsa kiblatnya ke Masjidil Haram ya, tepatnya dari arah utara ke arah selatan, jadi berbalik sekali pada saat itu. Maka akhirnya Allah sebut atau disebutkan masjid ini dengan Masjid Kiblatain atau 2 kiblat. Kemudian di depan kita ini Bapak Ibu sekalian ada gunung, kalau bisa lihat, terlihat nggak? Lihat ya, ini lokasi perang Khandak, perang Parit ya. Masuk aja ke dalam Abdul Karim. Ya, Ustaz. Biar parkir sebentar. Ya. Jadi di depan kita ini, di jalan raya sekarang ini yang lintas dari kanan ke kiri, dari timur ke barat, ini adalah dulu lokasi paritnya, dan di depan kita ini adalah lokasi pasukan muslimin. Tempat base kita ini semua adalah pasukan Ahzab namanya. Ahzab itu
Jamak daripada hizib artinya kelompok-kelompok. Ya. Kelompok-kelompok. Telah datang menyerang Madinah di tahun 5 Hijriah 10.000 pasukan berkuda. Karena mereka gabungan dari suku-suku Arab yang belum beriman kepada Nabi SAW dan dua suku Yahudi, Qainuqa dan Nadir. Maka mereka diistilahkan dengan Ahzab. Dipimpin oleh Quraisy pada saat itu. Karena Quraisy paling banyak menyumbang pasukan kurang lebih 4.000 orang. 10.000 datang di lokasi bus kita ini sekarang untuk menyerang Madinah. Nah, perlu Bapak Ibu tahu, di belakang kita ini, ya, ini arah selatan Madinah, itu satu-satunya lokasi yang bisa Madinah diserang darinya. Dan Mekah berada di selatan Madinah, berada di selatan Madinah, ya. Karena Madinah lebih kepada arah utara atau negeri Syam. Di timur dan baratnya Madinah dipenuhi dengan batu-batu hitam. Sampai sekarang ada tapi cukup jauh lokasinya, namanya Harra Syarqiyah, Harra Garbiyah. Wilayah timur dan barat itu batu-batu hitam, jadi kuda atau pasukan tidak bisa menyerang dari timur dan baratnya Madinah. Dari utara, dari atas negeri Syam, kalau orang-orang Quraisy ingin menyerang Madinah dari negeri Syam, itu putarnya terlalu jauh ke atas. Karena posisi Mekah di selatan sekali lagi. Nah, ini kurang lebih lokasi dulu pasukan muslimin. Dan jalan tadi yang kita di lampu merah itu adalah pasukan, ya, Quraisy atau pasukan Ahzab. Nah, waktu itu Bapak Ibu sekalian di tahun 5 Hijriah, orang-orang Quraisy belum puas dengan kasus Uhud karena mereka mendapatkan informasi kalau ternyata tersebar berita kalau muslimin menang di Hamrat Asad sebagaimana sudah kami ceritakan tadi. Juga perlu Bapak Ibu tahu ada 3 suku Yahudi di Madinah, saya ulangi lagi namanya, Qainuqa, Nadir dan Quraidah. Qainuqa, Nadir dan Quraidah. Nah, 3 suku ini diusir oleh Nabi SAW dari Madinah karena mereka berkhianat. Mereka berkhianat. Kita mulai dengan suku Qainuqa. Qainuqa ini mereka punya pasar di kota Madinah. Ada seorang wanita sahabiat Nabi belanja di toko mereka. Pemilik toko ini menggoda-goda supaya membuka wajahnya agar dilihat. Tapi perempuan itu menolak. Lalu si pemilik toko Yahudi ini jahat, dia cantolkan besi yang tajam agar bajunya sobek. Waktu wanita ini berdiri, sobeklah bajunya. Waktu sobek bajunya, ada seorang muslim laki-laki lewat, marah dan akhirnya menebas atau membunuh si pemilik toko yang Yahudi itu. Lalu hampir satu pasar Yahudi menyerang si muslim tadi, akhirnya terbunuh mati syahid. Dan sahabiat yang dipermalukan tadi pulang ke Madinah dan melaporkan kepada Nabi SAW. Maka Nabi mengepung suku Qainuqa dan mengusir mereka ke Khaybar. Suku yang kedua namanya Nadir, mereka berusaha membunuh Nabi SAW atau Nabi sedang datang ke pemukiman mereka dengan melemparkan batu dari atas. Turun wahyu menginformasikan kalau mereka akan lakukan perbuatan tersebut, lalu Nabi SAW mengepung mereka dan mengusir juga mereka. Nah, 2 suku ini, Qainuqa dan Nadir, berkumpul di lokasi Khaybar. Mereka lah penggerak perang Ahzab ini, atau perang Khandaq. Mereka yang memicu Quraisy, Ghatafan, dan suku-suku yang lain untuk bersatu menyerang Madinah. Karena mereka sakit hati diusir dari kota Madinah. Nah, di sini terjadilah pada saat itu mereka menyerang. Namun Nabi SAW setelah bermusyawarah dengan para sahabat, ada satu sahabat namanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, kami kalau terdesak diserang dengan pasukan yang besar, kami membuat parit. Maka Nabi SAW membuat parit di titik kurang lebih yang ada mobil kita sekarang di jalan ini, kurang lebih sekitar sini, ya, cukup jauh, jaraknya kiloan, mungkin sekitar 2 kalau tidak salah sampai 6 kilo ya. Jaraknya digali dan 3,5 meter lebarnya, dalamnya. Lebarnya itu khilaf. Ada yang mengatakan 5 meter, ada yang mengatakan 7 meter. Yang jelas supaya kuda tidak bisa melompati lubang tersebut. Nah, di parit inilah dibuat ya. Dan waktu itu 1.000 orang pasukan muslimin turun di parit dan mereka sibuk menggali parit-parit tadi. Lihat sebelah kanan ada seperti musola kecil ya, benteng kecil. Dan itu ada beberapa titik itu diyakini oleh sebagian ahli sejarah adalah posko-posko atau kemah-kemah muslimin di mana muslimin memanahkan panahnya ke arah pasukan Ahzab. Apalagi kalau ada yang mau berusaha untuk menyeberangi lokasi Khandaq ini. Nah, ini lokasinya juga kita tidak mampir karena memang setelah ditutup Khandaq Nabi SAW tidak pernah turun di situ dan memang kalau kita turun akan cukup lama mengambil waktu. Sementara kita harus ke Kuba ya. Yang penting Bapak Ibu sudah tahu ceritanya. Dan pasukan Ahzab ini setelah mengepung Madinah kurang lebih 43 hari. Ya, 43 hari. Mereka akhirnya ditiup
dihancurkan oleh Allah SWT dengan udara yang angin topan yang kuat dan membongkar pasukan mereka sehingga mereka semua pulang dan meninggalkan kota Madinah. Makanya dalam zikir yang kita baca kalau Idul Adha dan Idul Fitri, wahazamal ahzaba wahda, dan Allah telah mengalahkan pasukan Ahzab sendirian dan Allah berikan kemenangan. Dan kata Nabi SAW, sungguh Quraisy tidak akan pernah memerangi kita lagi setelah hari ini, maksudnya setelah perang Khandaq ya. Ini gambaran tentang lokasi Khandaq ini tentunya. Dan kalau mau lebih panjang mendengarkan tentang kisah perang Khandaq, Bapak Ibu bisa mengikuti di playlist YouTube kami insyaallah, kajian Sirah Nabawi ya, kajian Sirah Nabawiyah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke keutamaan kota Madinah. Tadi kita sudah sampai di keutamaan yang ke-7. Maka kita akan masuk insyaallah keutamaan yang ke-8 dari kota Madinah. Setelah tadi kita sebutkan yang ke-6 ada kurma, yang ke-7 ada, dia adalah tempat iman atau sumber iman. Kemudian yang ke-8 Bapak Ibu sekalian, keutamaan Madinah, adanya anjuran dari Nabi SAW untuk kita meninggal di kota ini. Kata Nabi SAW, man istata'a minkum an yamut fil Madinah falyamut. Barang siapa yang terkadang yang bisa meninggal di Madinah maka meninggallah. Jadi Nabi SAW menganjurkan agar kita meninggal, dan tentu maksudnya meninggal adalah orang hidup di sini. Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di masa hidup beliau, di masa kerajaan beliau, ya Allah karuniakanlah aku mati syahid di kota Rasulmu. Maka kata Hafsah, anak beliau yang merupakan istri Nabi SAW radhiyallahu anha, wahai ayahku, bagaimana bisa Allah karuniakan anda mati syahid sementara anda tidak keluar berperang, apalagi di Madinah. Madinah itu sangat aman dan sangat disegani. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya'ti biha Allah insya. Allah akan datangkan kalau Allah ingin. Maka betul Allah datangkan Abu Lu'lu al-Majusi, seorang yang beragama Majusi atau penyembah api, datang dan menusuk Umar bin Khattab di saat sholat. Dan akhirnya beliau mati syahid. Ya, beliau mati syahid. Jadi ada anjuran, ini keutamaan yang ke-8 untuk wafat di kota ini. Berarti kan ini ada motivasi yang luar biasa gitu ya, untuk supaya kita menutup akhir hidup kita di kota ini. Kemudian yang ke-9, adanya keutamaan mendapatkan syafaat atau pertolongan Nabi SAW di hari kiamat. Kalau orang sabar ya, dengan cuaca yang panas, dengan susahnya hidup di kota Madinah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang sabar atas cobaan di Madinah, cobaan hidup, susahnya hidup, teriknya matahari misalnya, ya, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Dan ini berarti keutamaan yang luar biasa untuk kota ini. Mungkin tidak terjadi pada kota-kota yang lain. Ternyata dengan kita bersabar hidup di sini, mencari nafkah, itu adalah perbuatan yang luar biasa. Sudah dapat jaminan syafaat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi yang wasallam. Keutamaan yang ke-10 dari kota Madinah, kota ini Bapak Ibu sekalian tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Yang biasa kita kalau mau salam sering membaca wa'udzu bika min fitnatil masiih dajjal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnahnya Masih Dajjal. Masih artinya terhapus ya. Terhapus karena dia terhapus mata kanannya. Dajjal adalah kerusakan. Ini istilah bagi seseorang nanti yang Allah akan keluarkan menjelang hari kiamat, yang akan membuat kerusakan di muka bumi dan mengaku sebagai Tuhan. Kata Nabi SAW, ingatlah Tuhan kalian tidak buta sementara Dajjal buta mata kanannya. Dan kata Nabi SAW, dia akan keluar untuk mengaku sebagai Tuhan dan banyak pengikutnya. Kalau satu lokasi itu orang-orang beriman padanya, maka akan subur lokasi itu. Tapi kalau seandainya mereka tidak beriman, maka negara itu akan peceklik, panas. Jadi fitnah luar biasa. Dan kata Nabi SAW, jangan kalian, kalau kalian dengarkan Dajjal keluar di satu lokasi, jangan kalian menghadapinya. Karena bisa saja kalian jadi pengikutnya. Selamatkan diri kalian walaupun naik ke atas gunung. Namun kalau kalian bertemu, maka kokohkanlah kaki kalian. Dan ketahuilah, di tangan kanannya ada api, tangan kirinya ada air yang sejuk. Kalau kalian ketangkap oleh Dajjal, pilihlah api tersebut karena dia adalah air yang sejuk. Dan jangan pilih air di sebelah kiri tangannya karena itu adalah siksaan. Nah, ini keutamaan yang luar biasa ini. Kata Nabi SAW dalam hadis
Dajjal akan memasuki seluruh wilayah muka bumi ini kecuali Mekah dan Madinah. Dan kata Nabi SAW, Dajjal nanti akan sampai di kota Madinah dan dia tidak bisa masuk karena di setiap pintu gerbang Madinah ada 2 malaikat yang menjaganya dengan menghenuskan pedang. Maka Dajjal pun naik ke atas sebuah tempat yang tinggi di Madinah, tepatnya di gunung. Entah gunung yang mana, tapi dia akan naik sama pengikutnya lalu menunjuk ke arah Masjid Nabawi sambil mengatakan, apakah kalian lihat istana putih itu? Kata mereka, iya. Kata Dajjal, itulah istana Muhammad yang aku tidak diizinkan untuk mendatanginya. Maka Dajjal pun akhirnya turun dari gunung tersebut lalu menyentakkan kakinya dan terjadi gempa besar di Madinah. Maka keluarlah semua orang-orang munafik dari kota Madinah yang menjadi pengikut Dajjal. Kata Nabi SAW, sampai keluar seorang anak muda yang sangat kuat imannya pada saat itu. Dan dia adalah orang yang terbaik di kalangan orang beriman di saat itu. Kemudian Dajjal tangkap dan mengatakan, aku adalah Tuhanmu. Kata Dajjal, engkau adalah Dajjal yang telah diceritakan oleh Nabi SAW. Lalu orang itu atau Dajjal mengambil gergaji lalu membelah 2 orang tadi. Dari tengah-tengah kepala sampai ke kemaluannya. Dan terbelah 2. Lalu kemudian berkata, setelah itu hiduplah. Maka hiduplah kembali orang yang dibelah 2 itu. Lalu kata Dajjal, apa kau sudah yakin aku adalah Tuhanmu? Kata orang tersebut, aku lebih yakin lagi kau adalah Dajjal. Maka setelah itu Dajjal berusaha membunuhnya, maka tidak mampu. Ini keutamaan khusus ya. Keutamaan yang ke-11 dari kota Madinah, tidak akan dimasuki oleh taun, wabah pes. Penyakit-penyakit lain mungkin, tapi Madinah selamat dari situ. Karena Nabi SAW memohon secara khusus agar Madinah tidak dimasuki oleh taun, wabah yang berat. Ya. Ini keutamaan tersendiri tentunya. Kemudian keutamaan yang ke-12 dari kota Madinah setelah tidak akan dimasuki oleh taun, dia juga akan menjadi kota yang menelan kota-kota lain. Seperti itu dalam hadis disebutkan ya. Maksudnya dari kota Madinah, kata sebagian ulama hadis, keluar pasukan yang akhirnya menaklukkan kota-kota lain. Nah, ini keutamaan tersendiri untuk kota Madinah. Nah, dari zaman Nabi SAW pasukan terus dikirim. Zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Utsman, zaman Ali. Terus saja mereka kirim-kirim pasukan dan akhirnya menyebarlah Islam sampai ke kita sekarang di Asia Tenggara dan kita bisa nikmati agama yang mulia. Ini keutamaan tersendiri tentunya. Ini keutamaan sendiri ya. Kemudian termasuk dalam keutamaan Madinah yang keempat, yang ke-13 adalah keutamaan penduduknya. Yang dikenal dengan orang-orang Ansar. Kata Nabi SAW, hubbul ansar minal iman wa bughdul ansar minal nifaq. Mencintai orang-orang Ansar bagian daripada keimanan, membenci orang-orang Ansar adalah bagian daripada kemunafikan. Dan ini tidak terjadi keutamaan seperti ini kecuali hanya untuk penduduk asli Madinah. Ini berarti punya keutamaan tersendiri. Jadi selain kotanya bermulia, penduduknya pun mendapatkan kemuliaan. Nah, jadi bagaimana tolok ukurnya keimanan seseorang dalam Islam justru mencintai Ansar, dan tolok ukur dia munafik adalah membenci Ansar. Dan Nabi SAW mendoakan secara khusus Ansar di perang Hunain sambil mengatakan, ya Allah rahmatilah Ansar, anak-anak Ansar, anak-anak daripada anak Ansar, maksudnya cucu dan cicit mereka. Dan doa ini berlaku selalu kepada mereka tentunya atau untuk mereka. Ini keutamaan tersendiri juga untuk kota Madinah. Tentu insya Allah Bapak Ibu sekalian, masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain, tapi kita cukup dengan ini insya Allah. Sebentar lagi kita akan sampai ke Masjid Quba untuk sholat. Bagi teman-teman yang belum mempunyai wudu atau tadi punya wudu tapi batal, bisa berwudu insya Allah untuk berwudu, lalu kemudian kita sholat di sini sekitar 20 menit ya, sampai setengah jam maksimal insya Allah. Kita ambil gambar, kemudian kita akan kembali ke bus insya Allah untuk melanjutkan perjalanan kita. Dari saya dulu Bapak Ibu sekalian, tolong dibawa juga barang-barang yang berharganya ya.
Ini sebentar lagi kita belok kanan, sebelah kiri sudah sampai ke Quba insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sungguh bahagia saudaraku seiman bagi orang yang diberikan kesempatan untuk beramal saleh, di antaranya bersedekah. Karena kata Nabi SAW dalam hadits Bukhari, setiap pagi Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua malaikat. Yang satu mengatakan, "Ya Allah, lapangkan rezeki orang yang bersedekah." Yang satu mengatakan juga, "Ya Allah, binasakan orang yang bakhil atau pelit." Kita bisa meraih kesempatan ini. Terlebih lagi, sedekah dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, "Tudfi'u ghadabur Rabb." Dia bisa meredam murkahnya Allah. Bagi orang yang melakukan kemaksiatan, bisa mensucikan dirinya dengan bersedekah. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala menggantikan sedekah itu. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Apapun yang kalian infakkan di jalannya, maka dia akan menggantinya. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, unfik alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah di jalanku, aku akan berinfak kepadamu. Ini adalah sebuah kemuliaan, sesuatu yang bisa dibanggakan bagi seseorang pada hari kiamat di timbangan amalnya. Jangan sampai nanti pada saat seseorang antara kita meninggal dunia, kemudian dia menemukan banyak sekali yang dia tinggalkan, yang dia tidak sempat sedekahkan. Oleh karena itu, kami dari Yayasan Sedekah Kreatif dan Ghazwa Peduli mengajak Anda untuk menjadi donatur tetap di setiap kegiatan kami tentunya. Dan Anda bisa melihat kegiatan kami di medsos kami, di Yayasan Sedekah Kreatif. Anda bisa dapatkan informasi lebih jauh tentang masalah adanya sumur yang kami gali di beberapa titik yang memang memerlukannya. Ada motor dai, ada pembagian sembakau, ada pengobatan gratis, ada segala macam kegiatan yang insya Allah semuanya untuk kebaikan dan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat Anda menjadi donatur tetap, Anda bisa mengikuti, ada barcode yang Anda tinggal scan dan Anda bisa ikuti setelah itu tuntunannya. Semoga insya Allah bisa menjadi manfaat buat kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Deraskan pahala yang mengalir untukmu sampai hari kiamat dengan cara scan QR Code yang terlampir atau klik di bio Instagram @sedekahkreatif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sungguh amalan yang paling dicintai Allah adalah yang kontinu walau sedikit. Hadis riwayat Ahmad.